Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Castle Freak 2020. Menceritakan tentang seorang wanita yang mendapat warisan dari mendiang ibunya, yaitu sebuah kastil kuno. Selama tinggal di sana, ada sosok monster yang selalu memperhatikan pergerakannya dan itu mulai disadari. Dari situlah semua kebenaran mulai terungkap satu persatu. Penasaran kan? Oke lah, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang fanatik dengan agama. Setelah berdoa, wanita ini pergi ke suatu ruangan di mana terdapat sosok misterius yang belum jelas terlihat. Sosok ini tidak bisa bergerak bebas. Lengannya diikat, terkurung, dan selalu mendapatkan siksaan. Begitu kembali, tingkah laku si wanita sangat aneh, di mana dia mencambuk dirinya sendiri hingga tewas. Pada saat itu, seseorang membebaskan sosok misterius ini. Dia keluar, dan sebagai balas dendam, dia menghancurkan jasad si wanita seperti ayam geprek. Di tempat lain, dikisahkan kehidupan dari pasangan sejoli bernama John dan Rebecca. Mereka termasuk anak-anak gaul yang hobi keluar malam, abok-abokan, dan sering mengkonsumsi narkoboy. Di sebuah tempat hiburan malam, John dan Rebecca tengah asik bersenang-senang bersama teman-temannya, yaitu The Professor, Mike, Shelley, dan Chuck. What the fuck are you talking about, Chuck? He's talking about a race of aliens. These lizard people. Selesai berpesta, malam itu pasangan ini pulang dengan kondisi abok berat. Rebecca mencoba menggantikan John menyetir, namun dia menolak dan akhirnya di tengah perjalanan pasangan ini mengalami kecelakaan. Mobil mereka hancur jatuh melewati pembatas. Beruntung keduanya selamat, akan tetapi dari kecelakaan itu Rebecca kehilangan penglihatannya atau buta. Semenjak kecelakaan itu mereka berdua memutuskan untuk tobat dan menjalani hidup lebih baik. Suatu ketika, John dan Rebecca pergi ke sebuah tempat. Ada informasi memberitahu Rebecca bahwa di sana dia akan mendapatkan warisan satu kastil kuno peninggalan dari mendiang ibunya. Setibanya di kastil, mereka bertemu oleh Mark selaku pengurus kastil. Rebecca Riley, not Waitley. Selama ini Rebecca berpikir ibunya orang miskin. Tapi faktanya ibu Rebecca kaya raya yang memiliki kastil yang sangat luas. Biar nggak bingung, Mark kasih tahu Rebecca bahwa ibunya sakit dan dia tipe orang yang penyendiri. Dia tidak pernah bertemu tetangga dan tertutup. Jadi ada alasan tersendiri mengapa dulu Rebecca dibiarkan diadopsi. Karena sudah sepenuhnya warisan itu dipegang oleh Rebecca, jadi Rebecca dan John berencana untuk secepatnya menjual kastil itu dan menjalani hidup bahagia. Mark akan membantu dalam penjualan dan dia juga memberikan nomor telepon agar kalau ada apa-apa mereka bisa hubungin Mark. Kemudian sebelum beres-beres, John dan Rebecca mencoba lihat-lihat dulu seluruh kastil, ada barang apa aja nih. John menemukan sebuah cambuk yang nampaknya tidak asing. Kemudian mereka berdua memasuki salah satu kamar yang di dalamnya ada sebuah lemari tua berisi gaun-gaun kuno. Tapi tanpa mereka sadari, ada sosok lain yang tengah memperhatikan mereka. Karena tidak ada tempat tinggal selain kastil, untuk sementara Rebecca dan John tidur dan bermalam di kastil. Di suatu malam, Rebecca dan John yang lagi asik tidur, tiba-tiba Rebecca bermimpi buruk. Di dalam mimpi, Rebecca selalu dihantui oleh sosok ibunya sendiri. Setelah terbangun, Rebecca mulai berfirasat bahwa ada orang lain yang tinggal selain mereka berdua. John menyikapi ungkapan Rebecca tidak terlalu serius. Dia menganggap Rebecca hanya kecapean saja. Memang yang ditakuti Rebecca benar-benar nyata. Terdapat sesosok monster yang rupanya selalu memperhatikan mereka. Di suatu pagi, saat Rebecca lagi asik cuci piring, tiba-tiba aja sekilas mendengar suara raungan aneh. Berpikir itu John, Rebecca pun mengikuti sumber suara.
Tidak sengaja Rebecca menyenggol sebuah patung. Dan anehnya, sosok itu, kita sebut saja Lisa, menyelamatkan Rebecca dari kejatuhan benda tersebut. Saat dia ingin menolong, John datang. Ini semua nggak beres. Rebecca sangat yakin ada orang lain yang tinggal. Ia meminta John untuk segera meninggalkan kastil. Namun John menolak. Keinginannya yang egois, dia mau pergi kalau kastilnya sudah kejual. Untuk melepas penat, John menghubungi Mark meminta untuk membawakannya obat-obatan. Selang beberapa saat, teman Mark yaitu dokter datang. Dia membawakan obat yang dimaksud John, tidak lain yaitu narkoboy. John lagi-lagi melakukan kebiasaannya. Di situ si dokter meminta izin kepada John untuk santuy sebentar di kastil sambil abok. Setelah si dokter abok berat, Lisa datang menghampirinya. Dalam kondisi setengah sadar, bukannya terkejut, si dokter malah santuy mengajaknya ngobrol. Alhasil, Lisa membunuh si dokter dengan beberapa suntikan bekas pemakaian si dokter. Besoknya, Profesor, Mike, Shelley, dan Chuck tiba di kastil. John mengundang teman-temannya agar membantu dia dalam mengemas barang-barang di kastil. Tentu saja dengan senang hati mereka mau membantu. Tapi di luar pekerjaan, mereka punya banyak rencana yang ingin mereka lakukan di kastil. Seperti kebiasaan lama, berpesta, abok-abokan, dan lain sebagainya. Di situ Rebecca menemukan sebuah buku lama. Buku itu sepertinya bukan buku biasa. Lalu ia pun menunjukkannya kepada profesor untuk diteliti. Dari penjelasan profesor, ternyata buku itu sudah ada dari zaman kuno. Isinya berkaitan tentang sihir, dan buku ini juga selalu digunakan untuk keperluan ritual. Profesor sangat penasaran dengan buku itu. Rebecca pun menunjukkan sebuah lemari tempat di mana dia menemukan buku tersebut. Seketika Rebecca mendapatkan sebuah penglihatan tentang ibunya yang disakiti oleh sosok misterius. Di sisi lain, John mengajak Mike, Shelley, dan Chuck ke tempat jual beli barang antik di sekitaran desa. Di sana John mencoba menjual barang kastil, namun penawaran John ditolak mentah-mentah oleh si pemilik toko. Dia dan warga sekitar menganggap kastil itu dipenuhi oleh iblis. Semua warga sekitar sudah tahu bahwa Livina atau ibunya Rebecca adalah wanita penganut sekte sesat yang dipimpin oleh iblis. Dia dan iblis membuat perjanjian yang menghasilkan garis keturunan fasik. Sampai Livina tewas pun teror iblis belum berakhir. Si pemilik toko mengatakan kembali bahwa Rebecca adalah keturunan iblis yang saat ini datang untuk mengambil hak lahirnya. Jika itu terjadi, semua warga tidak akan mendapatkan harapan hidup tenang. John pun tidak terima pacarnya dibilang iblis, dan dia tidak percaya sama sekali dengan ungkapan si pemilik toko. Di kastil, secara diam-diam Mark masuk tanpa sepengetahuan John dan Rebecca. Terlihat dia mengambil sebuah cambuk yang entah mau digunakan untuk apa. Sepertinya Mark dan Lisa memiliki keterkaitan. Mark diserang Lisa dan dimasukkan ke dalam penjara bersama jasad si dokter. Ternyata Lisa bertahan hidup dengan memakan daging manusia. Rebecca dan profesor yang masih saja meneliti buku kuno, hal itu membuat John muak. Dasarnya John memang sama sekali tidak percaya dengan hal mistis atau cerita kuno seperti itu. Rebecca pun berusaha sekali lagi memperingati John, tapi tetap saja John tidak percaya sehingga membuat Rebecca kesal. Akhirnya Rebecca dan profesor memutuskan pergi untuk melanjutkan penelitian. Lalu mereka berdua kembali untuk mengecek lemari. Namun tidak sengaja profesor menemukan pintu rahasia. Tanpa banyak berpikir, keduanya masuk ke pintu rahasia yang terhubung ke basement. Sedangkan John yang emosi dihibur oleh teman-temannya dan diajak abok-abokan. Dalam kesempatan itu, Shelley merayu John. Dia tergoda dan akhirnya mantap-mantap. Di tengah keasikan mereka berdua, seketika Lisa membunuh Shelley dan memakannya. Ternyata Lisa juga memiliki rasa nafsu. Alhasil dia mantap-mantap dengan John yang tidak sadar bahwa Shelley sudah tewas. Sementara itu, dalam penelusuran Profesor dan Rebecca, mereka banyak menemukan penemuan. Salah satunya sebuah buku diari yang menceritakan kebenaran di masa lalu. Ternyata kakek Rebecca dulu mengorbankan putrinya atau ibunya Rebecca untuk dicocok tanam oleh monster, dengan harapan bisa membuka gerbang agar Old Honest bisa kembali yang dipercaya dapat menciptakan kedamaian.
Hasil dari hubungan itu menghasilkan anak kembar tapi beda. Yang satu wujud monster dan satunya lagi normal, yaitu Rebecca sendiri. Bisa kita tebak monster atau Lisa yang bersembunyi di kastil adalah saudara kembar Rebecca. Di sisi lain, Mike dan Chuck menemukan John masih selamat yang dilumuri oleh darah. Mereka kaget melihat Shelly sudah tewas. Kali ini John benar-benar marah. Siapapun yang membunuh Shelly, mereka berencana untuk memburunya. Kemudian kelompok ini menemukan Mark yang setengah wajahnya sudah dimakan oleh Lisa. Setelah Mark dibebaskan, mereka berempat memutuskan untuk berpencar. Follow me, boy! Dengan bermodalkan senjata, Mike dan Chuck memberanikan diri menelusuri ke setiap tempat. Gak lama yang mereka cari akhirnya datang. Sebelum mereka bisa menyerang, Lisa bergerak cepat untuk membunuh mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Rebecca dan Profesor berhasil menemukan keberadaan Lisa. Tapi tiba-tiba Lisa mengeluarkan serabi lempit dari perut yang menjalar ke leher Profesor. Dan di waktu yang bersamaan, Rebecca mendapatkan sebuah penglihatan di mana kejadian itu memperlihatkan ibu Rebecca tengah diperkaos oleh sesosok monster. Ibu Rebecca sangat tidak terima jika harus diperlakukan seperti itu. Setelah anak kembarnya lahir, dia sengaja memisahkan Rebecca dengan Lisa untuk menggagalkan semua rencana ayahnya. Namun Mark yang ternyata pengikut dari sekte itu berhasil menemukan Rebecca dan memancingnya untuk datang ke kastil dan bersatu dengan saudara kembarnya. Dalam kondisi saat ini, Mark akhirnya mengaku bahwa dia siapa kepada John. John pun diserang, tapi secara tiba-tiba Lisa muncul dan membunuh Mark. John yang berambisi ingin menguasai kastil, dia tidak peduli lagi dengan Rebecca ataupun Lisa. Di dalam pikirannya, ia berencana ingin menyingkirkan mereka berdua dan menjual kastil agar jadi kaya raya. Rebecca berusaha menghentikan John yang terus aja menyiksa Lisa. Dan secara refleks, akhirnya tidak sengaja Rebecca memukul John sangat keras hingga membuat dia meninggal. Sekarang Rebecca dan saudaranya bersatu seutuhnya. Dengan diawali mantra-mantra yang diucapkan oleh Profesor, sosok Ones muncul. Di situ Lisa mengeluarkan serabi lempit dari perut, begitu juga dengan Rebecca. Dengan disertai teriakannya, ia mengeluarkan makhluk lain dari dalam serabi lempitnya. Setelah peristiwa itu diperlihatkan Profesor datang ke sebuah kantor sambil membawa buku kunonya. Di dalam ruangan itu ada 2 orang serta satu benda seperti cairan berwarna hijau. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Castle Freak. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.